Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din, karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah majelis yang ke-67 dari kitab ini. Pada pertemuan yang kemarin kita masih dalam bab Salatul Jumu'ah, tentang hukum salat Jumat telah kita jelaskan. Demikian pula tentang syarat orang-orang yang wajib Jumat sudah kita jelaskan. Di antara syarat wajibnya Jumat adalah mukallaf, orang yang sudah mukallaf, kemudian dia sudah mustautin, ya, dan ada syarat-syarat yang lainnya. Nah, maka pada kelanjutan pembahasan kali ini, Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang syarat sahnya Jumat, tentang syarat sahnya Jumat. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min syurutiha fi'luha fi waktiha. Di antara syarat dari syarat sahnya Jumat adalah melakukan Jumat itu fi waktiha, pada waktunya. Ya. Melakukan salat Jumat tersebut fi waktiha, pada waktunya. Ini syarat yang pertama, namanya al-waktu. Maka salat Jumat itu tidak syah kecuali pada waktu yang telah disyariatkan. Kecuali pada waktu yang telah disyariatkan. Dan waktu dari Jumat, waktunya, ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, ya, Anna Nabi SAW kana yusalli al-jumu'ah hina tamilu syams. Nabi SAW itu melakukan salat Jumat ketika matahari itu tamilu. Tamilu artinya condong ke arah barat. Iya. Baik. Dan juga diterangkan dalam hadits Salama ibn al-Aqwa, ya, sama juga seperti itu. Iya. Ini menunjukkan bahwa waktu Jumat waktunya adalah sama seperti waktu salat zuhur. Iya. Sama seperti waktu salat zuhur. Naam. Dan Jumat ini, ya, diterangkan bahwa keutamaannya ada sekitar 6 bagian. Iya. Jadi waktu Jumat itu dibagi para ulama, ada waktunya ada sekitar 6 bagian. Ya.
yang menjelaskan tentang keutamaannya. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Summa raha, kemudian dia menuju ke masjid. Fa ka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia bersedekah seekor unta. Ini as-sa'atul awal, saat yang pertama. Jadi kita bagi tadi berapa saat? 6. As-sa'atus sadisa, ada 6 bagian itu waktu Jumat. Jadi siapa yang datang pada as-sa'ah, pada saat yang pertama, di jam yang pertamanya, maka dia seperti bersedekah seekor unta. Wa man raha fi sa'atis tsaniyah, siapa yang datang pada saat yang kedua, fa ka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan dia bersedekah seekor sapi. Wa man raha fi sa'atis tsalitsah, siapa yang datang pada saat yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan akran, maka seakan-akan dia bersedekah satu ekor domba yang bertanduk. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, siapa yang datang pada saat yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajah, maka seakan-akan dia bersedekah satu ekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang datang pada saat yang kelima, fa ka'annama qarraba baydah, maka seakan-akan dia telah bersedekah seekor telur. Jadi pahalanya seperti bersedekah seekor telur. Ini as-sa'a al-khamisah. As-sa'a as-sadisah ini, kalau seorang datang, imamnya sudah keluar, itu saat yang terakhir sudah. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikr. Apabila imamnya sudah keluar, maksudnya imamnya sudah mau berdiri berkhutbah, ya, maka malaikat menutup catatannya, karena malaikat itu berdiri di depan pintu, disebutkan dalam riwayat yang lain, berdiri di depan pintu, dia akan mencatat siapa yang datang di as-sa'atul awal, as-sa'atus tsaniyah, as-sa'atus tsalitsah. Dia akan mencatat orang yang datang di waktu yang pertama, di waktu yang kedua, di waktu yang ketiga, sampai di waktu yang kelima, seperti bersedekah seekor telur. Kalau imamnya sudah datang, maka dia menutup catatannya. Kemudian dia hadarah, dia duduk dan mendengarkan khutbah. Yastami'una dzikr, maksudnya yastami'una al-khutbah. Dia duduk dan mendengarkan apa? Khutbah. Jadi siapa yang datang ketika imamnya sudah mau naik ke atas mimbar atau sudah di atas mimbar, dia tidak mendapatkan keutamaan walaupun seekor telur. Difaham ya? Jadi waktu dari waktu al-jumu'ah ini ada 6, ya. Min tulu'i syamsi, hitungannya dimulai dari terbitnya matahari. Iya. Mulai dari terbitnya matahari setelah salat subuh. Jadi mulai dari terbitnya matahari, katalah misalnya jam 6 atau jam 6 lewat, itu jam yang pertama sampai jam 7. Itu saat yang pertama. Siapa yang datang di jam 7 pagi, maka dia seperti bersedekah apa? Satu ekor unta. Nah, itu waktu Jumat yang pertama. Jadi bukan waktu jam pertama ini, dia yang paling pertama datang di masjid jam 11:30, walaupun tidak ada orang di situ. Saya yang paling pertama bersedekah unta, tidak. Ya. Yang paling pertama itu hitungannya tadi sudah min tulu'i syams, mulai dari terbitnya matahari, ya, sampai imamnya datang di waktu siang. Jadi maksudnya semakin pagi orang pergi melakukan Jumatan, semakin pagi dia datang ke masjid, maka semakin besar keutamaan yang dia dapatkan. Karena selama dia di masjid, dia dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan pendapat ini yang mengatakan pendapat seperti tadi adalah pendapat Imam Ahmad, ya.
yang dipilih oleh sebagian mazhab Al-Hanabilah seperti Al-Khiraki, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, Syamsuddin Ibnu Qudamah, ya, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Tayyib. Dan Ibnu Rajab menisbahkan pendapat ini kepada sebagian as-salaf. Demikian pula Imam Asy-Syaukani, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Beliau berpendapat bahwa waktunya itu bahkan ya ila anna waqtiha qabla zawal. Jadi waktunya itu mulai dari terbit matahari atau sebelum terbit matahari sampai qabla zawal, sampai sebelum zawal. Maksudnya sampai sebelum masuk waktu azan Jumat. Iya. Jadi itu 6 waktunya, dibagi 6. Dan dulu para as-salaf dari kalangan para sahabat, mereka itu kalau siang mereka kailulah. Karena Nabi SAW bersabda, "Kilu fa inna syaitan la yakilu." Tidur sianglah kalian. Yani kailulah, kailulah lah kalian. Tidur sianglah kalian, kata Nabi. Fa inna syaitan la yakilu, karena syaitan tidak tidur siang. Jadi syaitan itu tidak tidur karena dia berusaha bagaimana menyesatkan orang. Tidak pernah dia istirahat, mengganggu. Maka tidur siang itu sunnah. Bahkan tidur siang ini akan membantu seorang melakukan qiyamul lail, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Nah, tidur siang ini membantu seorang menegakkan ibadah di malam hari dalam sebuah hadis. Makanya tidur siang itu bagian dari sunnah. Kilu fa inna syaitan la kilu. Dan tidur siangnya para sahabat, kilulanya para sahabat itu sebelum zuhur. Tidak dikatakan kilula kecuali qabla zawal. Ya, jadi kilula itu mahalluha qabla zawal. Ya, sama dengan al-ghoda. Al-ghoda itu makan pagi. Makan pagi itu sebelum zawal, sebelum zuhur. Itu makan pagi, ya. Kalau jam 2 ya bukan makan pagi namanya. Makan siang, ya. Jadi kalimat al-ghoda pagi, al-kailula itu tidak digunakan kecuali qabla zawal. Sebelum zawal. Tahu zawal tah? Zawal itu masuk waktu salat zuhur, matahari condong ke arah barat. Itu zawal. Zawal itu awal masuknya waktu salat zuhur dan Jumat. Iya. Dan para sahabat mereka tidak melakukan kailula dulu kecuali sebelum zawal, sebelum zuhur, kecuali hari Jumat. Karena hari Jumat mereka tidak melakukan kailula kecuali ba'dal Jumu'ah. Kenapa? Karena mereka kalau tidur sebelum Jumat berarti mereka tidak ke masjid. Berarti mereka lambat ke masjid. Ya. Sedangkan kebanyakan as-salaf itu mereka mendatangi masjid itu bersegera hari Jumat. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu datang ke masjid itu pagi-pagi sekali. Matahari belum terbit dia sudah ada di masjid. Iya, ba'da salat subuh, setelah salat subuh dia pagi-pagi setelah terbit matahari, Ibnu Mas'ud itu sudah berpagi-pagi sekali di masjid. Dia sudah ada. Seperti itu sebagian para sahabat, ya. Jadi mereka tidak kailula. Nanti pada Jumat baru mereka kailula. Jadi khusus hari Jumat mereka para as-salaf kailula pada Jumat. Selain Jumat mereka kailula sebelum zawal. Iya. Baik. Dan ini juga diterangkan dalam hadis Jabir, ya, Jabir bin Abdullah. Iya. Baik. Ini syarat yang pertama dari syarat sahnya Jumat, yaitu masuk waktu. Waktu Jumat. Ya, masuk waktu salat maksudnya.
Syarat yang kedua, kata beliau, wa antakuna bi qaryah, hendaklah Jumat itu ditegakkan di qaryah. Maksudnya di qaryah, di kota. Ya. Karena dulu mereka tidak Jumat kecuali di masjid yang besar, disatukan tempatnya, di masjid jami. Kalau bahasa kita masjid agung, masjid raya. Ya. Mereka menegakkannya di kota, mereka berkumpul semua di sana. Iya. Istautan bi qaryah. Istaitan bi qaryah. Ya, sudah menetap tempatnya. Ini dulu ya. Tayyib. Karena itu di zaman Nabi SAW diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas. Jadi bi qaryah maksudnya al-maudi al-mabna. Di dalam hadis Ibnu Abbas dia berkata, inna awwala jumu'ah jummi'at ba'da jumu'ah fi masjid Rasulullah SAW. Sesungguhnya awal Jumat dikerjakan di zaman para sahabat. Jumat itu dikerjakan ya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jummi'at ba'da jumu'atin, ditegakkan Jumat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Abdul Qais bijuwasai minal Bahrain. Saya kurang paham maknanya ini. Yang jelas makna qaryah dikerjakan di masjid yang besar, iya. Yang dulu mereka mengerjakannya di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan bahwa bi qaryah mustautin, hendaklah Jumat itu dikerjakan di qaryah, di kota yang sudah mustautin, bangunannya itu sudah tetap, ya, bimajarrad bihil adah, yang dimana kaum muslimin itu berkumpul di sana. Mereka tidak mengadakan rihlah, ya, mengadakan rihlah darinya, baik di musim dingin maupun di musim panas. Iya. Jadi Korea di sini bangunannya itu sudah menetap, begitu. Bangunannya sudah menetap. Apakah bangunannya ini terbuat dari batu atau tanah atau labin? Ya, labin ini seperti batu bata dan qasab atau syajarah. Adapun
ahlul khiyam wa buyutus sya'r, yang bangunannya ini tidak menetap seperti ini, terpakai, fala jum'ata alaihim wala tasihhu minhum. Iya, yang memang lam yunsab lil istitan galiban, yang bangunannya memang ini tidak ditetapkan untuk istitan galiban. Ya, karena dulu orang-orang Arab itu ada tinggal di sekitar Madinah, ya. Ada tinggal di sekitar Madinah. Iya, falam yuqimu jumu'ah, mereka tidak menegakkan Jumat di sana. Dan Nabi SAW tidak perintahkan mereka untuk menegakkan hal tersebut. Jadi Jumat ini maksudnya tempatnya itu sudah ditentukan tempatnya. Iya. Bangunannya sudah tetap. Ya. Karena itu Jumat ini tidak ditegakkan kecuali di tempat yang memang ada izin dari pemerintah. Ada izin dari pemerintah, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada izin dari pemerintah untuk menegakkan Jumat di sana. Taib. Syarat yang ketiga, wa ayyataqaddamaha khutbatan. Syarat syahnya Jumat harus ada 2 khutbah. Ya, ini dalilnya adalah fas'au ila dzikrillah. Jadi diperintahkan untuk bersegera kepada zikrullah. Zikrullah yang diinginkan adalah khutbah. Iya. Salat dan khutbah, ya, afwan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah. Zikrullah adalah salat dan khutbah. Iya. Zikrullah adalah apa? Salat dan khutbah. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Naam. Karena itu Nabi SAW berkhutbah sebelum melakukan salat Jumat sebanyak 2 kali khutbah, dan beliau duduk antara 2 khutbah itu. Ya, dalam hadis Ibnu Umar, karena Nabi SAW yakhtubu khutbatain yaq'udu bainahuma. Adalah Nabi SAW berkhutbah 2 kali khutbah, dan beliau duduk antara 2 khutbah tersebut. Ya, beliau duduk antara 2 khutbah tersebut. Ini diantara syarat sahnya Jumat. Ada khutbah 2 kali khutbah. Ada khutbah 2 kali khutbah. Iya. Dan khutbahnya ini berdiri, ya, tidak duduk. Ya, tidak duduk. Khutbahnya berdiri. Naam. Maka siapa yang mengatakan bahwa khutbah itu duduk, maka dia telah berdusta. Ya, maka dia telah berdusta sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah. Iya. Kemudian masih ada syarat lagi di sini, beliau cuma menyebutkan 3 syarat sahnya Jumat. Di antara syarat sahnya Jumat adalah al-jamaah. Al-jamaah. Yakni salat Jumat itu tidak dianggap sah illa bihuduril jamaah, kecuali apabila ada jamaah yang hadir di dalamnya. Ya. Walaupun hitungan jamaah ini para ulama khilaf. Ada mengatakan jumlahnya harus 40, ada mengatakan jumlahnya sekian dan sekian. Dan yang benar as-shawab annaha tan'aqidu bi thalathatin. Yang benar jamaah itu bisa dianggap, diperhitungkan apabila dia sudah ada 3 orang lebih. Ya. 1 orang berkhutbah, ya, dan 2 orang yang mendengar. Itu sudah sah. Jadi yang namanya Jumat itu tan'aqid bi thalatha. Tan'aqid artinya sah. Sudah sah meskipun 3 orang, itu paling minimal.
Satu yang berkhutbah, dua orang yang mendengar. Ada azan, ada imam, ada khatib, sudah cukup. Ya. Kalau satu orang yang azan jamaahnya, kemudian yang imam dan khutbah juga satu orang, ditambah lagi satu jamaah, jadi totalnya 3 semua. 2 mendengar, 1 yang khutbah dan imam. Jelas? Ya, karena nama al-jama', kenapa kita katakan cukup 3? Karena kalimat jamaah itu dari kalimat al-jama'. Al-jama' itu melingkup 3 fasaidan ke atas. Yang penting sudah ada 3 orang, apalagi lebih daripada itu, dan tidak dipersyaratkan harus 40 ya, tidak dipersyaratkan karena kita tidak punya dalil tentang hal itu. Jadi kita kembali kepada makna bahasa. Kita kembali kepada makna bahasa, yaitu al-jama'. Al-jama' itu 3. Ya. Iya. Jadi dalilnya ini sebenarnya dalil umum, itu dalil yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ya, ini semua sigahnya sigah jamak, ya. Sigahnya sigah jamak. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum. Semuanya sigahnya jamak ya. In kuntum ta'lamun, semuanya sigahnya datang dalam bentuk jamak, dan sigah bentuk jamak ini masuk di dalamnya berapa? 3. Dan juga keumuman sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, "Idza kanu salasatun falyummahum ahaduhum." Jika mereka bertiga, hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi apa? Imam. Nabi menyebutkan 3. Jika mereka bertiga, hendaklah salah seorang di antara mereka jadi imam. Wa ahaqquhum bil imama aqra'uhum. Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi bisa menegakkan Jumat walaupun berapa? 3, dengan dalil ayat Quran dan hadis tadi yang kita bacakan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Betul dicatat. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukil dari Syekhul Islam dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Ada kitab beliau ya, dikenal Al-Ikhtiyarat, pendapat-pendapat yang menjadi pilihannya Syekhul Islam dalam berbagai macam permasalahan fikih. Ya, dalam kitab Al-Ikhtiyarat kata Syekhul Islam, tanaqidul jumu'ah bi salasatin. Salat Jumat itu sudah sah meskipun dengan 3 orang yang hadir. Wahidun yakhtub, 1 orang yang berkhutbah, wasnani yastami'an, 2 orang yang mendengar. Wa huwa ihdar riwayat an Ahmad, kata Syekhul Islam, dan ini adalah pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa huwa qaulu ta'ifatum minal ulama, dan ini pendapat sekelompok dari para ulama. Demikianlah dinukil dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Dan ini terserang ya, banyak pendapat lain ya. Banyak pendapat yang lain. Ibnu Hajar menyebutkan sampai 15 pendapat para ulama tentang masalah ini. Sampai berapa? 15 pendapat para ulama tentang masalah ini, tentang berapa jumlah orang, masalah adatnya nih, masalah jumlah orang yang menghadiri Jumat, berapa batasnya, minimalnya. Ya. Bahkan ada yang berpendapat tasihhu minal wahid, sah salat Jumat walaupun 1 orang. Iya. Tayyib. Ada yang mengatakan 2 juga bisa, seperti di jamaah. Dan ada pendapat-pendapat yang lain, dan saya kira pendapat yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini yang lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala. Ya. Pendapat Syekhul Islam ini lebih berhati-hati ya. Yang lebih berhati-hati. Baik. Jadi ini 4 syarat dari syarat Jumat.
Kemudian kata As-Sa'di rahimahullah, kita masuk di pembahasan sunnah-sunnah Jumat. Apa sunnah-sunnah khutbah? Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berkhutbah wajah kedua mata beliau ihmarrat, kedua mata beliau memerah. Wa ala sautuhu, suara beliau meninggi. Ini suara beliau keras. Washtadda ghadabuh, kemarahan beliau sangat keras. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, seakan-akan beliau sedang memberikan peringatan kepada pasukan perang. Itu sedang berkhutbah. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Ini ucapan seorang yang mengatur pasukan perang, seakan-akan seperti itu. Iya, atur barisan. Ya. Jadi sunnah khutbah yang pertama seperti yang digambarkan dalam hadis Jabir. Iya, di antara sunnah khutbah, orang yang berkhutbah itu hendaklah dia mengangkat suaranya. Hendaklah dia seakan-akan seperti mengatur barisan perang. Matanya memerah, suaranya dia tinggikan. Ya. Ya, ini sunnah dari sunnah Jumat. Iya, sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari hal ini ada targhib dan ada tarhib. Dari khutbah ini ada targhib, memberikan dorongan keutamaan akhirat, keutamaan surga, dan juga ada tarhib, ada peringatan tentang azab neraka, peringatan tentang hari berbangkit, dan peringatan yang jelas ada targhib dan ada tarhib. Ya, targhib dan tarhib itu luas. Ya, ada beri peringatan dan ada kabar gembira. Begitu maknanya secara umum. Ini sunnah khutbah yang pertama. Sunnah khutbah yang kedua, iftitahul khutbah bilhamdi wassana. Dia memulai khutbahnya dengan mengucapkan alhamdulillah dan pujian kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah yang dikenal dalam khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu kan pujian kepada Allah Ta'ala. Ya, dia memulai khutbahnya dengan memuji Allah, menyanjung dan mengagungkan Allah. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya untuk Allah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu. Kita memuji kepada Allah Ta'ala dan kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan jiwa-jiwa kita. Ya. Dan seterusnya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diketahui dari khutbah Nabi SAW, dari khutbatul hajah. Ini ma'ruf ya. Innal hamdalillah ini nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Setelah itu ada syahadat. Itu di antara sunnah khutbah. Iya. Yaqulu, kata As-Sa'di, dia berkata setelah berkhutbah, amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadisnya riwayat Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dan juga datang dalam lafaz Imam Muslim, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jumu'ah yahmadullah wa yusni alaih. Adalah khutbah Nabi SAW pada hari Jumat itu memuji Allah, menyanjung Allah Ta'ala. Lalu beliau berkata ala isri dalik, setelah selesai hal itu, wa qad ala sautahu. Ya, Nabi SAW berkhutbah setelah selesai memuji Allah Ta'ala, dan suara beliau itu keras, tinggi. Jadi innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala. Selesai, fa inna sadaqal hadisi kitabullah wa khal hadi Muhammad SAW. Setelah itu selesai, maka suara beliau keras. Ya, ini khutbahnya itu sudah kita sebutkan sampai mata beliau itu merah. Ishtadda ghadabah, marahnya itu sangat keras. Maksudnya beliau seakan-akan berada di depan pasukan perang memberikan peringatan. Ya, maksudnya bukan taklim biasa. Suaranya diangkat.
Ya, dan ini Masya Allah faedahnya sangat banyak sekali ya. Faedahnya sangat banyak sekali tentang hal ini. Wa fi riwayatin man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu dalam riwayat yang lain. Saya kira khutbatul hajah ini jelas ya. Jadi kalau khutbah itu dimulai dengan itu sampai ya syahadat ya, innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, baru dia baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian ayat yang terakhir ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baru dia baca amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selesai. Dan khutbatul hajah ini namanya khutbatul hajah ya. Nabi SAW sering membaca khutbatul hajah ini setiap khutbah-khutbah beliau, baik di khutbah Jumat maupun di selain khutbah Jumat. Nabi sering membaca khutbatul hajah ini. Dan khutbatul hajah inilah yang dibaca ketika akad nikah. Ya. Jadi Nabi SAW kalau ada walimah dari kalangan para sahabat, Nabi berceramah, ceramahnya ini saja yang dibaca. Iya. Dipaham ya? Jadi Nabi SAW kalau ada orang walimah dari kalangan para sahabat, Nabi itu khutbah. Khutbahnya khutbatul hajah saja dibaca. Jadi itulah ceramahnya. Karena ini sebenarnya ceramah ini sebenarnya ya. Innal hamdalillah ini, ceramah ini. Iya, isinya itu cuma orang biasa dengarkan, enggak pernah ada yang terjemahkan. Cuma innal hamdalillah sampai habis tadi enggak diterjemahkan. Kalau diterjemahkan itu maknanya itu cocok dengan pernikahan. Ya, itu sangat cocok dengan pernikahan. Banyak hal-hal yang mencocoki khutbah ini. Kenapa Nabi membacanya? Karena sangat pas dengan pernikahan. Coba dilihat itu ayat yang kedua yang dibaca. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu kan pasang-pasangan yang dibahas di situ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian satu jiwa. Ya, yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Ta'ala menciptakan dari setiap jiwa itu Allah ciptakan pasangan-pasangannya. Ya, dari setiap jiwa itu Allah ciptakan pasangannya. Nikah maksudnya ya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, maka setelah dipasangkan, setelah dia menikah, Allah Ta'ala mengembangbiakkan dari kedua pasangan ini, laki-laki dan perempuan, Allah Ta'ala mengembangbiakkan, memperbanyak keturunannya, baik dari kalangan laki-laki yang banyak maupun dari kalangan perempuan. Ya kan? Jadi setelah menikah nanti akan ada lagi laki-laki, akan ada lagi perempuan yang lahir begitu. Itu makna bassa. Bassa itu berkembang biak, bertambah. Naam. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baik, jadi Nabi hanya baca khutbah ini selesai. Sudah selesai ceramahnya. Sudah itu apa? Kami persilahkan kepada para tamu untuk mencicipi makanan. Makan kue, makan nasi. Taib. Ya cuma kita di Indonesia ini karena memang di momen seperti itu butuh diberikan nasihat, tidak apa-apa ditambah nasihatnya. La ba'as. Setelah khutbatul hajah ini baru kita khutbah. Jadi sebenarnya khutbahnya itu nanti setelah ini berkhutbah kita. Kalau orang Indonesia kalau Nabi khutbahnya ini saja. Kalau kita khutbahnya ini cuma muqaddimah sampai habis
fa inna asdaqal hadits kitabullah, sampai habis selesai, itu baru muqaddimah, belum ceramah. Ya, padahal ini khutbahnya. Khutbah walimah ini ya. Nabi baca khutbah walimah cuma ini. Baik. Kemudian lanjut sedikit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna tula salatir rajul wa qisar khutbatihi ma'innatun min fikhihi. Nabi SAW bersabda, dan ini adab yang ketiga ya, sunnah khutbah yang ketiga. Jadi sunnah khutbah yang pertama, mengangkat suara, mata memerah, meninggikan suara seperti sedang marah ya. Kemudian yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala seperti pada tadi innal hamdalillah. Kemudian sunnah khutbah yang ketiga adalah memendekkan khutbah dan memanjangkan salat. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tula salatir rajul, panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya, itu termasuk dari kedalaman dari fikih dia. Termasuk dari kecerdasan fikih seseorang. Hadisnya riwayat Muslim. Jadi Jumat itu yang dipanjangkan adalah salat, sedangkan khutbahnya dipendekkan. Iya. Khutbahnya dipendekkan. Jangan khutbahnya sampai 1 jam, sampai 40 menit, 50 menit. Itu panjang sekali khutbah seperti itu. Khutbah 20 menit itu sudah panjang. Ya, paling panjang setengah jam itu sudah panjang sekali, setengah jam ya, 30 menit. Ya, sudah panjang sekali. Jadi kalau salat harusnya dipanjangkan, sedangkan khutbah dipendekkan. Itu termasuk dari fikih seseorang. Ini sunnah khutbah yang ketiga. Adab dan sunnah dalam berkhutbah. Kemudian adab yang ketiga, adab yang keempat, ya. Wa yustahabbu, kata Sa'di, wa yustahabbu an yakhtub ala mimbar. Disunnahkan seorang berkhutbah di atas mimbar. Ini sunnah khutbah yang keempat. Jadi orang yang pada hari Jumat itu disunnahkan dia pakai mimbar kalau berkhutbah, supaya dia berada di tempat yang tinggi, supaya orang itu mudah melihatnya dan enak mendengarkannya. Seperti dalam hadis Sahal bin Sa'ad, arsala Rasulullah SAW ila mar'atin. Nabi SAW mengutus kepada seorang perempuan, unduri gulamak an-najjar, ya. Dia disuruh gulamnya, ya, ada gulamnya ini najjar. Najjar itu tukang kayu ya, tukang pengrajin. Apa bahasanya sini kalau tukang kayu? Hah? Iya. Pokoknya tukang kayu yang biasa kerja-kerja yang seperti ini. Bisa bikin meja, bisa bikin lemari, bisa bikin mimbar. Itu najjar namanya. Ya, jadi Nabi SAW mengutus kepada seorang perempuan. Ya, perempuan ini tuannya ya, tuannya. Jadi dia punya pekerja najjar, dia punya pekerja. Disuruh oleh Nabi SAW, buatkan saya a'wadan, ya, ukallimun nas alaiha. Buatkan saya a'wadan. A'wadan itu tempat bertumpu, tempat bersandar. Kalau bahasa kita mimbar, tempat bertumpu, tempat berdiri, tempat duduk. Jadi buatkan saya, kata Nabi, a'wadan, tempat saya bersandar, yang dengannya saya berkhutbah kepada manusia. Yang dulu Nabi SAW itu di masjid Nabi SAW ada syajarah ya, ada pohon di sana. Yang dulu Nabi kalau berkhutbah bersandar di pohon itu. Nabi SAW kalau berkhutbah, lama Nabi berkhutbah bersandar di pohon itu kalau berkhutbah. Sampai suatu saat Nabi SAW dalam hadis ini memerintahkan supaya dibuatkan apa? Mimbar. Mimbar ini tujuannya supaya dia berada di tempat yang tinggi, orang melihatnya dan mudah melihatnya dan lebih enak dia mendengarkannya. Karena memang kalau taklim ya, taklim itu memang asalnya di tempat yang tinggi orang yang memberikan ceramah. Karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW itu dibuatkan tumpukan di masjid beliau, dibuatkan tumpukan yang dengannya beliau duduknya itu lebih di atas, supaya kalau orang banyak nanti orang bisa melihatnya. Coba kalau dia sama rata dengan orang yang duduk di depannya, nanti kalau 2, 4, 5 saf di belakang, dia tidak biasa melihat Nabi SAW. Iya kan? Tapi kalau tempatnya tinggi, maka semua orang yang ada di belakang bisa melihat. Iya, bisa melihat.
Dan beda itu ya, kalau ada yang dilihat begini orang bisa lebih konsen. Orang bisa lebih konsentrasi. Ya, jadi ditinggikan. Makanya kalau kita sekarang dibuatkan meja. Ya, Nabi SAW minta dibuatkan mimbar. Tujuannya itu tadi sama. Makanan murtafi, tempat yang tinggi, tujuannya supaya orang bisa melihatnya. Jadi ketika Nabi berkata buatkan saya mimbar, padahal dulu beliau berkhutbah di pohon itu, di syajara itu, maka ketika beliau dibuatkan mimbar dan Nabi tidak bersandar lagi di pohon tersebut yang beliau biasa berkhutbah di atasnya, maka Nabi SAW mendengarkan pohon itu sedang menangis. Ya. Kisahnya ada dalam hadis yang sahih. Jadi pohon itu menangis dan Nabi SAW mendengarkan tangisannya. Sahabat tidak mendengarkannya. Setelah itu Nabi SAW mendekati pohon itu dan mengusap-ngusapnya. Ya, dan Nabi SAW paham bahwa pohon ini bersedih karena ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya, pohon saja mengerti haknya Nabi SAW, mengagungkan dan memuliakan Nabi SAW. Namun ada sebagian dari umatnya itu tidak mengagungkan Rasul SAW dan tidak mengagungkan sunnah Rasul. Datang hadis Nabi SAW, mereka tidak mau mengamalkannya dan mereka bahkan kadang menolaknya. Bahkan kadang dia katakan itu jadul. Celana cingkrang tidak keren, jenggot tidak keren, jadul, bikin malu, kurang bersih. Begitulah orang kalau jahil. Sebaliknya ada lagi orang yang berjenggot, jenggotnya itu dicacing-cacing, dijadikan sebagai apa? Sebab yang dengannya dia bisa keren. Jadi dia berjenggot bukan tujuannya untuk mengamalkan syariat. Maka orang seperti ini tidak dapatkan pahala. Karena itu definisi sunnah dalam ilmu usul fikih adalah apa? Ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Kemudian ada tambahannya kan? Ada tambahannya. Kalau dikerjakan karena syariat, baru dapat pahala. Natijahnya dapat pahala bagi orang yang mengerjakannya, tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Kata Syekh Utsaimin, kalau dia mengerjakannya karena apa? Karena syariat. Kalau celananya cingkrang, ada juga jenggotnya, celananya cingkrang karena dia mau tren, top, bergaya, tampil beda dengan celananya, maka dia tidak dapat pahala karena dia tidak mengerjakannya karena menjalankan syariat. Sama dengan jenggot. Ya. Jadi macam-macam ya. Kemudian adab yang kelima dari sunnah khutbah adalah assalam alal mu'min idza sa'adal mimbar. Dia memberikan salam kepada orang beriman jika mereka naik ke atas mimbar. Jadi pertama berdiri di atas mimbar, maka dia berikan salam. Ya, ini makna dari ucapan As-Sa'di rahimahullah, fa idza sa'ada aqbalan nas aqbala 'alan nas fasallam alaihim. Jika dia naik di atas mimbar, maka dia menghadap kepada manusia dan memberikan salam kepada mereka. Ini jelas ya. Ini keumuman hadis ya yang Nabi SAW perintahkan salam. Yang pertama perbuatan Nabi SAW. Yang kedua memang ada hadis umum dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda yusallimur raqib alal mashi wal mashi alal qa'id wal qalil alal katsir. Hendaklah orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan dialah yang berhak memberikan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit dia lebih berhak memberikan salam kepada orang yang banyak. Jadi sama orang berkhutbah. Orang berkhutbah ini kan sendirian dia kan? Dia sendiri memberikan salam kepada kaum muslimin. Ia memberikan salam kepada kaum muslimin. Memberikan salam ini hukumnya mustahab, tidak wajib. Jelas? Tidak wajib. Adapun menjawab salam hukumnya apa? Wajib kifayah, bukan wajib ain. Kalau dia sendiri, maka menjawab salam hukumnya wajib ain. Tapi kalau dia berdua, bertiga, berdua ke atas, maka hukum menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Kan kalau orang khutbah dia katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang di bawah menjawab apa? Waalaikumsalam. Semuanya harus jawab? Tidak. Satu orang yang jawab cukup. Jelas ya? Gugur kewajiban yang lain, fardu kifayah.
Kalau separuh kaum muslimin menjawab salam itu, maka gugur kewajiban yang lainnya. Tidak wajib ain. Menjawab salam tidak wajib ain, kecuali dia sendiri. Iya. Dan itu kadang sebagian tukang khutbah juga bodoh-bodoh. Kalau dia kasih salam, assalamualaikum, sebagian kaum muslimin saya jawab, dia ulang lagi salamnya. Jawab, dia haruskan kaum muslimin. Saya dengarkan ini orang kaum muslimin tidak menjawab salamnya. Ya, jadi dia haruskan orang jawab semua. Tidak mesti. Walaupun satu orang yang jawab sudah cukup. Ya. Jelas ini adab yang kelima. Adab yang keenam dari adab orang yang berkhutbah adalah al-julus hatta yuqda at-ta'dzin. Dia duduk sampai selesai muadzin mengumandangkan azan. Wal khutbah qa'iman, dan khutbahnya berdiri, dan dia duduk antara dua khutbah. Ini dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah, thumma yajlisu wa yu'adzzinul muadzin. Kemudian setelah dia memberikan salam kepada kaum muslimin, adab yang keenamnya dia duduk sampai tukang azan menyelesaikan azannya. Thumma yaqumu fayakhutub. Lalu setelah dia selesai azan, maka dia pun bangkit berdiri lalu berkhutbah dalam kondisi berdiri. Setelah dia berdiri, nanti selesai khutbah pertama, dia duduk lagi. Thumma yajlis. Ya kan? Thumma yakhutub. Setelah itu dia berkhutbah lagi, khutbah yang kedua. Ya, begitu urutannya. Ya. Dan ini dalilnya sangat banyak sekali, ya. Iya. Hanya saja nanti di sini yang mau dibahas tentang masalah azannya saja. Azan itu satu kali atau dua kali? Kita katakan azan di zaman Nabi SAW satu kali. Nabi SAW meninggal, azan Jumatnya di zaman Abu Bakar juga satu kali. Setelah Abu Bakar meninggal, diganti oleh Khalifah Umar. Di zamannya Umar, azannya juga satu kali. Nanti di zamannya Utsman bin Affan, azannya dua kali. Ya, azannya dua kali. Sama di negeri kita ini kebanyakannya azannya dua kali. Walaupun ada juga yang azannya satu kali. Ya. Baik. Yang mau azan satu kali itu mungkin lebih bagus. Lebih apa? Lebih afdal yang azan berapa? Satu kali, karena itulah yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat setelahnya dari sahabat Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar dan Umar. Dan Utsman berijtihad azan dua kali itu karena ada hajat. Ya, karena ada hajat. Azan pertamanya itu dia azan sebelum masuk waktu sholat untuk memanggil orang di pasar. Karena di zaman Utsman itu masjid Nabi SAW sudah mulai dirubah karena kecil. Kaum muslimin semakin banyak, manusia butuh masjid itu diperluas supaya mereka bisa ditampung semua. Maka mulailah masjid Nabi diadakan perluasan. Ya, diadakan perluasan. Mulailah ditembok, diperluas, diperbesar. Azannya juga dirubah jadi dua kali karena kaum muslimin, ya, itu mesti dipanggil, tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini orang pakai mikrofon, ya, besar suara. Di zaman dulu orang azan di atas masjid dia berteriak. Ya, maka butuh dipanggil azan dua kali di zaman Utsman. Beliau berjitihad. Namun yang bedanya di zaman dulu, di zaman Utsman dengan sekarang, kalau mereka di zaman dulu, mereka azannya itu sebelum masuk waktu, qabla zawal, ya. Mereka azan qabla zawal, sebelum masuk waktu, untuk memanggil orang. Kalau sekarang kan azan dua kali azan. Azan pertamanya itu sudah masuk waktu sholat, iya kan? Azan pertama. Azan kedua, ya, nanti setelah azan pertama. Itu saja bedanya. Jadi tidak mengapa ya azan dua kali, walaupun kita katakan lebih afdal satu kali azan. Kemudian sunnah yang terakhir dari sunnah Jumat adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Itulah yang dikatakan oleh Sa'di, thumma tuqamus shalah, kemudian ditegakkanlah salat, wa yusalli bihim rak'atain, lalu imamnya salat mengimami kaum muslimin 2 rakaat, yajharu fihi ma bil qiraah, dan dia menjaharkan padanya bacaannya. Iya. Jadi sunnah Jumat yang ketujuh adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ini masih sunnah khutbah, ya.
kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan yajlis bainahuma yaqra'ul Qur'an wa yudzakkirun nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu khutbahnya 2 kali. Dan beliau duduk antara 2 khutbah. Dan beliau membaca Al-Qur'an. Jadi ada bacaan Quran ya. Sunnah, membaca Al-Qur'an setelah khutbah yang kedua dan memberikan peringatan kepada manusia. Jadi di khutbah yang kedua ini yang sunnah itu kita masih memberikan tazkirah, masih ada. Ya, walaupun kalau adat kebiasaan kita di Indonesia ini pada umumnya khutbah kedua itu tidak ada lagi khutbah, yang ada cuma doa, ya kan? Padahal Nabi SAW itu di khutbah yang kedua beliau juga masih mengadakan tazkirah seperti dalam hadis ini, membaca Al-Quran, ada bacaan Qurannya, dan sekaligus ada apa? Ada tazkirah. Dan mengumpulkan doa-doa di situ itu bukan tempatnya ya. Mengumpulkan doa-doa. Walaupun kalau kita baca doa-doa itu tidak mengapa, yang penting jangan dijadikan kebiasaan. Iya. Yang jelas ada memang bacaan-bacaan yang mesti dibaca dari bacaan Quran ya. Kalau khutbah kedua seperti itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu rukun khutbah kalau di mazhab Syafi'i. Kalau di sebagian tempat itu tidak baca, itu tidak sah Jumatnya. Makanya kalau ada sebagian orang khutbah dia tidak baca itu, hati-hati. Apalagi kalau di kampung tidak baca itu innallaha wa malaikatahu, tidak baca salawat, tidak sah khutbahnya. Jadi dibaca itu, dimanapun dia khutbah dibaca, karena itu sudah mendarah daging di tengah kaum muslimin, khususnya di tempat kita ini. Ya, kalau dia mau baca doa juga tidak mengapa, dia baca 1 doa saja bisa, 2 doa bisa. Kadang-kadang dia tidak baca doa juga bagus. Dan kadang-kadang dia khutbah kedua juga bagus ya. Cuma di tempat kita itu bukan kebiasaan orang, tapi tidak mengapa dia khutbah yang kedua. Iya, dia baca khutbah kedua. Jadi setelah selesai khutbah pertama dia duduk, dia bangkit ke berdiri ke khutbah yang kedua, dia baca dulu muqaddimah ya, pendahuluan khutbah. Setelah itu dia berceramah sedikit, mungkin bisa menyimpulkan, atau mungkin kalau ada perkara yang penting seperti Nabi yudzakkirun nas, memberikan tazkirah, peringatan lagi kepada manusia sebagai penutup khutbah keduanya. Iya. Ya seperti itu yang wallahu alam. Nah, naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu fiikum.